tadi kamu jago juga ya TikTokan ya. Apakah sering juga TikTokan? Jujur belum pernah, Lah, belum pernah. tapi khusus Take Me Out, saya melakukannya. Khusus untuk Take Me On, dia rela melakukan TikTok. Oke, selamat datang. Gimana perasaan kamu di Take Me Out Indonesia, dikelilingi oleh 30 single ladies yang cantik-cantik, menurut kamu gimana? Jujur senang banget. Senang. Terima kasih sudah diundang ke sini, bertemu dengan para ladies. Halo ladies, selamat malam. Hai, menurut kamu cantik-cantik nggak ladies yang ada di sini? Dari ujung sebelah sana ada Dina, sampai sebelah sana ada Nadia, semua cantik semua. So, kalau gitu single man, sekarang waktunya kamu untuk memperkenalkan diri kamu di 30 single ladies ini, oke? Silakan maju satu langkah dan perkenalkan dirimu. Halo, perkenalkan nama saya Brata. Asal saya dari Jakarta, saya adalah pengusaha jamu. Oke. Silakan. Ladies, pengusaha ladies. Oke, ada Brata dari Jakarta juga. Kalau boleh tahu kamu sudah menjomblo berapa lama? Menjomblo dari tahun 2020, tepatnya saat saya masih baru merintis usaha. Oh, baru merintis usaha. Diputusin karena? Karena ditinggal nikah. Oh, ditinggal nikah. Oh, oke. Oke, sabar ladies, kita akan ulik lebih dalam lagi. Tapi berarti sekarang saatnya ladies untuk menentukan pilihan mereka ya. Oke, kalau gitu ladies, tentukan pilihanmu sekarang. Oke, masih ada 22 lampu podium yang menyala sama kamu. Berarti masih banyak yang penasaran dan tertarik sama kamu. Tapi kita cari tahu dulu, ada single ladies juga yang mematikan lampu podium. Dan sudah bersama dengan Rian. Kamu punya siapa, Rian? Ada seorang perempuan cantik yang sayang mematikan lampu buat kamu, Nanda. Why? Kenapa? Coba dilihat single man kita begitu gagah, gayanya juga begitu stylish. Tapi alasan kamu, kenapa begitu cepat sekali kamu mematikan lampu podium kamu, Nanda? Iya Karian, sebenarnya dia cakep sih. Dari looknya itu tipe aku banget. Cuman pas masuk joget-joget gitu langsung drop style, feel banget aku. Oh my god. Nanda, tapi kan dibilang itu kan dia belum pernah sama sekali. Cuman di Take Me Out Indonesia dia melakukan itu. Enggak men banget gitu. Jadi harusnya tuh menurut kamu kriteria cowok yang benar-benar kriteria tipe kamu yang benar-benar itu harus yang seperti apa? Enggak joget-joget, enggak boleh bikin konten-konten joget tuh enggak banget buat kamu. Nggak ada, Rob. Kenapa? Nggak suka, pasti kan ya kurang laki gimana sih? Hah? Gitu. Nggak suka, pokoknya aku sukanya yang kalau bisa dia nggak main sosmed, itu better. Kamu sukanya kalau bisa laki-lakinya nggak main sosmed? It's better, maksudnya kayak fokus kerja gitu loh. Oh, oke. Kalau main sosmed kan cewek-cewek bisa naksir gitu kan, apalagi joget-joget. Aduh nggak deh. Oh, jadi kamu punya rasa ketakutan tersendiri kalau laki-laki bikin konten, punya sosial media, kamu takutnya bahwa nanti ada yang kirim message, Apapun itu kan. dekat dengan orang. Jadi kalau kamu cari cowok, kamu lebih suka yang nggak punya sosial media, better, lebih baik. Lebih baik. Bukan berarti nggak boleh ya, tapi betternya sih nggak main sosmed. Emang mantan kamu nggak punya sosial media? Main. Main kan? Ya, makanya aku nggak suka. Oh, Narsis oke. or something kayak. Oke. Brata, tanggapan kamu seperti apa? Menurut seorang Nanda, dia nggak suka cowok yang suka joget-joget ngedance. Padahal kenapa ya? Aku aja suka ngedance, joget-joget, Padahal it's seru fine loh. aja ya. Gimana tuh menurut kamu? Ya itu sah-sah aja ya. Tadi Nanda bilang kan mungkin ada ketakutan saya chit-chat sama seseorang gitu kan. Dan buktinya saya pernah ditinggal nikah. Jadi bisa dibilang kamu itu orangnya setia? Ya, saya setia. Buktinya saya mau ngejalanin bareng sama mantan saya. First impression-nya aja sih tadi. Oh, impresi pertamanya aja, first impression-nya aja yang membuat Nanda mematikan lampu. Tapi oke, Nanda begini, seandainya single man kita datang ke sini, pertama kali dia masuk, dia hadir tanpa joget-joget, tanpa ngedance, apakah ada kemungkinan kamu akan menyalakan lampu atau tetap mematikan lampu? Nyalain. Oh, oke, jadi hanya karena cara dia masuk saja. Wow, begitu cepat sekali. Prematur sekali keputusan dari Nanda. But it's okay, Brata. Masih banyak yang nyala. Termasuk juga ada seorang perempuan cantik di sini. Dani. Halo Karian, selamat malam. Selamat malam. Di segmen sebelumnya kamu dielus kepalanya, tapi beda dengan single man kita yang berikut ini. Dia datang, dia begitu cuek,
tidak mengelus kamu, tidak menyapa kamu, tapi kamu tetap menyalakan lampu kamu untuk Brata Single Man kita. Iya. Alasan kamu Dani kenapa? Halo, selamat malam Brata. Halo, selamat malam. Iya, jadi aku kan punya pengalaman yang sama kayak Brata. Dia juga pernah diselingkuhin kan? Nah, Pernah tinggal nikah juga kan? Ya, Sama banget sama aku Karian. Aku juga kan terakhir ditinggal nikah. Dan aku berharap dengan kesamaan kita sekarang, kamu jangan sampai matiin lampu aku ya. Oke, alasannya karena punya kesamaan sama-sama pernah ditinggal nikah. Iya. Tapi kalau dari Brata sendiri, Dani boleh maju ke depan? Ini adalah Dani. Pekerjaannya Guest Relation Officer. Guest Relation Officer, GRO. Apakah secara fisik masuk ke dalam tipe perempuan yang kamu idam-idamkan? kayak gini tuh kayak model-model luar negeri ya. Kan Apakah Dani masuk ke dalam kriteria kamu jika kamu lihat secara fisik? top banget. Top banget. Top banget. Oke, Dani silakan kembali lagi. Thank you Karian. Dani, Iya, kamu pernah ditinggal nikah berapa lama saat itu pacaran? 3 tahun. 3 tahun. Alasan dia memilih wanita lain saat itu, apakah dia mengemukakan alasannya atau pergi tanpa kejelasan? Karena pertama tidak direstui sama orang tua dia. Jadi orang tua dia lebih merestui dengan mantan dia. Jadi waktu itu langsung dia datang, bukan dia sih, tapi mantannya datang ke rumah aku pada saat acara pernikahan kakak aku dan langsung kasih undangan pernikahan. Hah? Iya kayak gitu. Di acara pernikahan kakak kamu, Yes, di hari bahagia keluarga kamu, Yes, betul. dia datang membawa kartu undangan bahwa dia akan menikah dengan mantan kamu. Sangat betul kalian. Saat itu apa yang disampaikan wanita tersebut ketika ia memberikan undangan pernikahan dia bersama dengan mantan kamu yang saat itu masih jadi pacar kamu? Nah itu dia ngasih undangannya ke orang tua aku langsung. Dan orang tua aku kan nggak ngerti untuk permasalahannya Wow. apa. Jadi akhirnya ya kita membicarakan secara baik-baik karena itu kan acara besar juga. Tidak mau ada keributan. Meskipun itu menjadi hari yang sangat sakit buat aku. Pasti. Tapi ya tetap diselesaikan secara baik-baik. Dan setelah itu ya udah nggak mau berhubungan lagi. Oke, Dani jujur, apakah dia mantan terindahmu? Enggak. Karena kalau terindah nggak mungkin jadi mantan kali ya. Bagus Dani. Kalau indah nggak mungkin jadi mantan dong. Oke, baik kalau berbicara soal mantan. Dan tadi kamu pernah bilang bahwa kamu juga pernah ditinggal nikah. Ya. Itu gimana ceritanya? Untuk ceritanya hampir sama kayak Dani. Jadi pas saya dengar cerita Dani itu, saya benar-benar paham apa yang dirasakan sama Dani. Betapa sakitnya kita ketika orang yang kita sayang ternyata menikah dengan orang laki-laki lain. lain. Itu ditinggal nikahnya apa karena mantan kamu itu selingkuh atau gimana? Ya. Untuk ceritanya adalah pada saat itu tahun 2020 saya baru memulai usaha. Nah, orang tua dari mantan saya memaksa untuk menikah segera. Tapi saya tidak bisa karena jujur terbentur sama dana. Oke, berarti waktu itu orang tuanya sudah langsung ngomong ke kamu. Ya, langsung straight to the point. Kapan mau nikah? Saya bilang belum bisa sekarang karena saya belum settle. Beda kalau misalkan kondisinya sekarang, saya pasti bisa mengabulkan permintaan orang tuanya. Setelah kamu menjawab kamu belum bisa karena masalah dana atau perekonomian, Ya. apa kata orang tuanya? Langsung berubah. Lalu orang tuanya bilang, kalau gitu anak saya jodohin aja. Kebetulan ada laki-laki dan keluarganya yang mau mensupport. Oke, apa tanggapan keluarga kamu mengenai permintaan dari orang tua pacar kamu waktu itu? Ya mau gimana ya, namanya juga dari keluarga saya pun kan fokus ke saya. Karena saya juga membiayai hidup saya dan keluarga saya, jadi lepas aja. Gitu. Tapi kan beda dengan sekarang ya. Sekarang kondisi saya sudah jauh lebih baik, jadi saya sudah siap. Oke, kalau begitu Rian, masih ada lagi? Kita lihat persamaan antara kalian berdua ya, sama-sama ditinggal nikah, restu dari calon mertua. Bahwa ternyata
bukan hanya butuh rasa dan juga cinta, tapi harta, tahta, dan juga calon mertua menjadi penentunya. Buat Dani dan juga buat Brata, kita berharap jika memang kalian berjodoh, kita tidak pernah tahu. Jika tidak berjodoh, kita berharap kalian akan mendapatkan yang terbaik. Oke, thank you Rian dan juga Dani. Oke, baiklah Brata. Seperti tadi aku bilang bahwa masih ada 22 lampu podium yang menyala buat kamu. Tapi tentunya pasti para single ladies yang ada di sini penasaran dan ingin tahu lebih dalam tentang kamu. Sekarang saatnya saya akan memberikan tayangan mengenai kamu. Dan ladies jangan lupa selama tayangan berlangsung kalian boleh mematikan lampu atau tetap mempertahankan lampu podium kalian. Oke, kalau begitu silakan tayangan berikut ini. Dia merupakan anak yang mandiri. Dengan kegigihannya yang bulat, saat itulah dia memulai bisnisnya. Sudah hampir 4 tahun, bisnis yang dia tekuni berjalan bergelut dengan racikan pahit, asam, semua dia coba. Ya, jamu merupakan bisnis yang ia tekuni hingga saat ini yang membuat ia sebesar ini. Semua dari hal kecil ia jalani. Mencoba peluang lain layaknya hal yang sama seperti bisnisnya. Ya, ibunya sangat mendukung apapun yang dia lakukan, hingga memberikan pesan mendapatkan wanita yang terbaik sampai akhir hayat. Ladies, kisah keseharian seorang pemuda yang mandiri dan tidak pantang menyerah. Ya, itulah aku, Tri Kartabrata. Oke ladies, wow. Masih banyak, ada 19 podium yang masih menyala buat kamu. Wow. Oke, di sini sudah ada Rian. Brata, kalau iya. fokus ke sini, jangan lihat ke sebelah kanan dulu. Saya tahu mungkin sebelah kanan ada yang menarik perhatian kamu, nanti Yes. kita ke kanan ya. Tapi Betul. boleh ke Chrissy dulu ya. Chrissy menyalakan lampunya untuk kamu, Brata. Chrissy, kesan pertama melihat Brata. Apa dalam pikiran kamu? Aku suka banget sama dia punya hardworking ethic. Aku suka pria-pria yang bekerja keras because it reminds me of my dad. Itu mengingatkan aku akan ayahku sendiri yang selalu bekerja keras dan itu nurun ke aku. Dan aku juga mau cari pasangan yang juga sefrekuensi dengan aku. And I see that in you. So I really appreciate that. But aku punya pertanyaan nih Kak. Silakan. Aku mau nanya, sebenarnya apa sih yang bikin kamu super motivated banget sampai kamu mau buka usaha, pilihnya juga jamu, it's a smart choice. Dan juga kamu menekuni bidang kuliner, bisa masak, dan kamu punya usaha yang lain-lain lagi mungkin ya. Dan apa sih yang kamu cari dengan usaha yang bekerja keras banget ini? Oke, apa yang membuat kamu akhirnya membangun usaha itu? Jadi untuk usaha saya yang saya jalani, usaha jamu itu adalah usaha yang kesekian. Saya pernah jual ayam bakar, sambal, rendang, catering, semua sudah saya jalanin. Tapi memang namanya usaha ya, semua butuh perjuangan. Nggak gampang jadi pengusaha. Dan pada titik sekarang, usaha saya bisa dipasarkan lumayan banyak ke tempat-tempat yang sesuai market dari jamu saya. Dan saya sangat beruntung karena ternyata banyak yang suka dengan produk saya. Dari situ saya melihat adanya peluang. Dan satu hal, saya sangat cinta dengan Indonesia. Makanya saya menciptakan produk jamu. Ya. Oke, awalnya kamu bisa terfikirkan untuk kamu membuat usaha jamu tuh gimana sih? Saya melihat adanya peluang ketika saya menjual jamu. Awalnya iseng-iseng coba. Saat COVID, saya jual ramuan racikan saya sendiri. Ya, kebetulan saya basicnya di masak. Saya pernah sekolah masak. Jadi saya belajar membuat racikan sendiri. Ternyata diterima oleh market. Dari situ saya melihat, oh ternyata peluangnya besar nih. Nanti kalau misalkan saya di sini dapat jodoh, saya pengen cari yang sesuai dengan bisnis saya. Memiliki hobi yang sama, jadi kita bangun bisnis bareng. Kalau bisa produk saya nanti
go internasional. Wow, Amin. kita doakan. Kita doakan yang terbaik. Bisa sampai internasional. Chrissy, single man kita ini begitu gigih sekali. Jatuh bangun usaha pernah dia lalui dan sampai dengan sekarang stabil dengan usaha jamunya. Ada lagi yang ingin kamu tanyakan? Aku mau nyampein juga sih itu luar biasa banget, kamu keren banget udah bisa sampai ke tahap ini. Aku juga cinta sama produk-produk lokal gitu ya. Iya. Jadi aku punya usaha, aku bikin sendiri kaos-kaos khusus untuk local people. Dan itu aku punya di salah satu pusat grocery terbesar di Jakarta saat ini dan masih berkembang sampai sekarang. Jadi mungkin kedepannya karena aku juga hobi masak juga, maybe kita bisa bikin satu usaha yang baru bersama kedepannya. Bisa usaha rumah makan, kamu suka masak, dia bisa bikin sambal. Rumah makan doang, nggak mau rumah tangga nih. Jangan satu tambah satu ya, ada bonusnya nanti. Aku mau nanya deh, dari kamu ke aku, kira-kira aku ini tipe kamu gak sih? Kalau enggak, Nah, apa kira-kira sih apakah kriteria Christy kamu? ini tipe kamu bukan? Ya. Christy kulitnya putih, ayu, rambutnya panjang. Saya suka tipe cewek yang langsing. Kalau kita lihat kayaknya udah cocok Christy ya. Masuk nggak sama kriteria kamu? Masuk. Masuk. Satu pertanyaan, Oh, boleh. apakah Christy, kalau saya kan pengusaha jamu nih, Iya. sesuai gak sama kriteria Christy? Oh, dia balik bertanya. Nice. Ya, thank you untuk pertanyaan yang luar biasa ya. Kalau menurut aku, perusahaan atau jenis usaha apapun itu gak jadi masalah. Yang penting gimana kita bisa saling support. Karena kan jenis usaha semua masing-masing punya niche-nya sendiri ya. Betul. Yang penting gimana nih kita sama-sama punya business mind, sama-sama punya business minded ya kita bisa saling sharing apa strategi yang bagus, mungkin bisa dikolaborasiin. Mungkin kita punya network yang lain di luar sana kan bisa dikembangin lagi. Berata, I have to tell you she's so smart. Thank you, Chrissy. Terima kasih banyak. Ada yang say yes, ada yang say no. Kamu dari tadi ngelihat ke kanan terus. Ya. Saya ikuti maunya kamu, Berata. Saya ke sebelah kanan. Berata, tidak semua tetap menyalakan lampu, ada juga yang mematikan lampu dan itu biasa di Take Me Out Indonesia. Tapi kita harus cari tahu alasannya kenapa. Termasuk seorang perempuan cantik berada di pojok sebelah sini, Nadia. Hai Karian, tadi aku tuh udah ngeliat usaha dia, namanya usaha seperti itu, kan rentan, namanya bangkrut. Nadia, bukannya Nadi. setiap usaha ataupun pekerjaan apapun pasti punya resiko masing-masing, bukan? Oke Nadia, boleh nggak aku tanya sama kamu? Kalau kamu nggak mau sama pria yang pengusaha, terus kamu maunya pria yang pekerjaannya apa? Iya pengusaha, tapi setidaknya yang bisa berusaha yang lain gitu, nggak cuma satu usaha gitu. Oh, yang usahanya banyak. Ya, Nadia, Jadi kalau usaha yang bangkrut, ada usahanya yang lain juga. ada satu tipe pria yang tidak akan pernah bangkrut. Pengangguran. Jelas ya. Oke. Kalau menurut kamu pasangan kamu ini, kalau kamu tadi bilang kamu bisa masak, apakah salah satu keharusan nanti kamu punya pasangan harus bisa masak juga atau enggak? Kalau buat saya, kebetulan saya kan suka masak ya. Nggak perlu masak, biar saya yang masak. Dan tanggapan kamu mengenai penilaian Nadia bagaimana? Jadi gini, namanya pebisnis itu kan nggak cuman satu fokus aja di jamu. Misalkan aku jamu gitu. Tentu saya juga bakal ada opsi lain, bisnis saya yang lain. Gitu. Jadi pebisnis itu nggak bisa tuh yang namanya satu aja gitu. Kita harus punya banyak periuk. Gitu. Jadi kita harus kembangkan juga bisnis-bisnis lain. Nggak cuman itu aja. Oke, Si. tapi kita juga harus pahami bahwa Nadia juga punya ketakutan tersendiri dan kalau aku memaklumi juga. Ya. Kalau kamu bilang bahwa pebisnis yang handal, dia juga akan mencoba untuk usaha yang lainnya. Usaha lain apa yang sekarang sedang coba ditekuni oleh Berata? Ya, kebetulan saya juga menjual pembersih lantai, ya, itu dijual secara online. Saya baru memulainya. Dari situ saya yakin jika saya memiliki produk yang winning, saya akan sukses di luar dari usaha jamu saya itu. Wow, berarti bisa dibilang Berata ini adalah orang yang selalu berusaha dan Betul. melihat peluang untuk Usahanya nggak cuma satu ternyata. Ada beberapa usaha. Oke. Bagaimana tanggapan kamu Nadia? Dia punya beberapa usaha jamu dan sedang mengembangkan usaha pembersih lantainya Ya. juga. Tanggapan kamu? Ya kurang menarik aja buat usaha. Baik. Yang kurang menarik apakah jenis usahanya, barangnya yang ia tawarkan, atau
menurut kamu orangnya? Jenis usahanya gitu. Karena ya namanya usaha seperti itu kan nggak namanya pasti rentan. Baik, berarti Nadia kamu pengennya usahanya jauh lebih besar lagi? Ya setidaknya yang lebih bagus lah. Setidaknya yang lebih bagus, tanpa kamu ketahui berapa penghasilan yang ia dapatkan per bulannya ya. Baik, terima kasih banyak Nadia. It's okay, thank you so much. Thank you Nadia. Oke, thank you Nadia. Sekarang saya Ada mau coba siapa ke lagi ya? Zahra. Zahra. Hai. Senyum-senyum terus loh. Kenapa? Aku tuh kagum banget sama sosok Kak Brata ini. Karena dia punya pemikiran untuk membangun bisnis dari hal kecil hingga besar. Terus dia tuh pantang nyerah banget orangnya. Itu yang buat aku kagum. Oke, pantang menyerah. Melihat usahanya, kalau Nadia bilang dia tidak tertarik dengan jenis usahanya. Kalau kamu sendiri melihat gimana? Jamu, minuman kesehatan asli Indonesia yang sekarang semakin mendunia. Pendapat kamu? Menurut aku usaha ini tuh benar-benar bisa go internasional. Kenapa? Karena jamu ini kan produk khas Indonesia. Dan ini bisa untuk kita perkenalkan ke dunia luar. Oh ini loh produk Indonesia. Sekalian memperkenalkan budaya Indonesia juga. Zara, kamu punya pekerjaannya apa sih? Aku owner dari CV. Sebuah CV yang bergerak dalam bidang apa? Alat tulis kantor, Alat tulis kantor. Kamu ownernya? aku ownernya. Berarti kamu juga pengusaha dong kalau gitu. Sesama pengusaha. Jatuh bangun hal yang biasa. Baik, menanggapi apa yang disampaikan Nadia, dia punya ketakutan bahwa pengusaha bisa bangkrut. Kamu sebagai pengusaha menanggapinya seperti apa? Di dunia ini nggak ada yang namanya nggak ada jatuh bangun, itu nggak ada. Jadi kalau orang mau sukses pasti harus jatuh dulu. Kenapa? Karena dia harus belajar dari kesalahan sebelumnya. Oke, Brata, ada yang ingin kamu tambahkan? Jawaban Zara sejuk ya. Oh, tadi Zara salah satu wanita yang kamu pilih juga sesuai dengan karakter kamu. Ya. Zara itu anggun, cerdas juga kayaknya. Jadi kita cocok nih. Kalau misalkan kita ternyata berjodoh, kita bisa bangun bisnis bareng. Semoga. Kamu bentuk perusahaannya apakah masih CV atau sudah PT? Sekarang masih UMKM, namun alhamdulillah sekarang sudah merambah. Saya tidak hanya di Jakarta saja, tapi Jabodetabek. Ya. Nanti aku ada visi misi ke depannya, jamu ini mau dibawa kemana. Namun memang sampai dengan saat ini saya butuh pendamping untuk membangun bisnis saya. Seorang pengusaha, pemilik CV, Zahra. Kita berharap juga bisa membantu kamu untuk mengembangkan bisnis kamu, Oh Brata. iya, Karyan, aku Ya. mau nanya nih. Silakan. Aku mau nanya sama kakaknya. Kak Brata, bisa di posisi sekarang, berarti pengaruh orang tuanya besar banget ya? Jujur orang tua atau keluarga sangat berpengaruh besar. Namun dari saya tidak suka, maksudnya tipikal orang yang tidak suka diliatin gitu, digerecokin orangnya. Jadi untuk membangun dan sampai dengan di titik ini, saya usaha sendiri, saya mencari jalan sendiri tanpa bantuan orang tua. Memang di luar sana banyak anak-anak yang punya prestis atau peluang dari orang tuanya, tapi saya lebih cenderung ingin sendiri, membangun sendiri dari nol. Oke, Ya. awal kamu memulai usaha kamu, kira-kira ada nggak orang yang memandang miring usaha kamu itu? Ya, jujur dari saya, keluarga adalah omongan miring. Jadi kayak ngucilin. Apa kata keluarga? Contohnya? Ya. Kamu nggak bakal sukses. Kamu itu nggak bakal maju masa depannya. Tapi itu membuat pacuan, motivasi buat saya. Hingga saya bisa sampai dengan sekarang, saat ini. Sampai kamu saat ini, Ya. orang yang mengatakan kamu nggak akan sukses, dia tahu? Dan Dia- apa yang dia katakan? Ya, kebetulan saya juga masih berteman di sosial media, tentu pasti dia tahu Dia tahu. dengan perkembangan saya sampai dengan saat ini. Dan alhamdulillah saya bersyukur saya jadikan apa yang dia ucapkan sebagai motivasi saya hingga sampai titik ini. Brata dan juga Zahra dan juga single ladies lainnya yang memiliki usaha, ingat jika kalian merasa berkecil hati, semua usaha yang besar awalnya berawal dari hal yang kecil. Bahwa
tentu saja smartphone yang berlogo Apple sekalipun berawal dari sebuah garasi kecil, dipandang miring semua orang dan sekarang menjadi salah satu barang yang diinginkan oleh hampir semua orang. Betul? Yes, luar biasa. Oke, kalau gitu Rian, terima kasih. Oke, Brata. Kalau kita lihat masih ada 19 lampu dan sekarang saatnya kamu yang memegang kendali, oke? Kamu harus perhatikan kira-kira siapa yang membuat kamu tertarik. Tapi sebelumnya kamu harus mematikan 16 lampu dan sisakan 3 lampu. Oke? Kamu sudah punya pilihan? Sudah. Sudah. Oke, kalau begitu Brata, tentukan pilihanmu sekarang. Silakan Brata, kamu harus mematikan 16 lampu. Silakan. Ada Ik, Oke, Tasya, ada Tasya. Lili seorang DJ. Lili. Oh. Oke, Lili sudah mati. Ada Maurice dan juga Kristi di sana. Mauri seorang barista. Oh. Oke, baik, berikutnya menuju ke podium sebelah kanan. Diani, seorang penyanyi dangdut. Semi, personal Ada asisten Shani. Shannon. Bagaimana Semi? Semi, bagaimana dengan Semi? Atau Shani? Mohon maaf Shani. Oh, sayang sekali Shannon. Zara, oh Bang, ada Zara masih aman. Gusmia dan Gusmia, juga Puji. Puji seorang guru TK atau Oke. Gusmia seorang penari. Gusmia Ada atau Reta. Oh. Reta, bagaimana dengan Reta? Baik, berikutnya Bella atau Tiana. Ada Bella. Bella adalah seorang entertainer. Dia pemain TV. FTV. Apakah Bella dan Tiana juga dimatikan? Tiana suka iguana loh. Dia suka reptil. Pawang buaya. Ada Puji dan Gusmia. Masih 11 lampu. Agak dipercepat. Oke, 8 Brata, lampu lagi. waktumu tidak banyak. Ayo, Brata. matikan 13, 12 lampu lagi. Brata, silakan, waktumu tidak banyak. Oke, 9 lampu lagi. Ayo Brata. Ayo. Brata menuju ke Alfa. seorang Brata, penyanyi dipercepat, dangdut. silakan. Dan juga Ii. Alfa. Brata. 8 podium lagi. 8 podium lagi. Ayo. Julia, oke. Bagaimana dengan Indah? Ada Indah, Yes. ada Dina juga. Dina. Mohon maaf Dina. Oke, tersisa 5 lagi, 5 5 podium lagi. lagi. 5 lagi. Jangan ragu-ragu. Oh. Kristi. Ik, baik. 3 lampu lagi. Silakan. Dani masih menyala. Berikutnya menuju ke podium. Semi dan juga Zara. Semi. 1 lampu lagi. 2 lampu lagi. Oh. 1 lampu lagi, 1 lampu lagi. Pikirkan 1 baik-baik. lampu lagi. Baik, berikutnya kali ini kita akan bermain bersama dengan Zara. Brata dan Zara akan bermain dalam Buzzer. Zara, ada fakta lainnya dari Brata. Kabarnya Brata pernah mendapatkan pesan dari mendiang ibunda tercinta. Pesan yang berbunyi, jika suatu saat mendapatkan pasangan, carilah pasangan yang juga bisa dan mau mengurus keluarga. Tanggapanmu Zara? Sebelumnya aku turut berduka cita dan aku
aku mau tanya, maaf ya kak, mamanya sudah meninggal lama kah? Ya, Kira-kira kapan ya? tahun 2018 mama meninggal. Kalau kakak nggak keberatan, aku boleh tahu nggak pesannya selain itu ada lagi kah? Pesannya adalah saya diharapkan untuk segera menikah. Dan pilihan dari mama saya, pilih seseorang yang rajin beribadah dan bisa diajak untuk berjuang bersama. Terus kakak tinggal sama siapa? Sekarang masih sama orang tua, tapi untuk usaha ada lokasinya di daerah Jakarta Timur. Tapi aku bolak-balik Jakarta Timur ke selatan. Kalau usaha sebelum kakak usaha jamu ya, itu kakak merangkap usaha apa dulu? Dulu pernah jualan ayam bakar, sambal, catering. Jadi udah banyak sih jatuh bangun di dunia F&B. Kalau untuk bisnis ini kedepannya kakak mau arahnya seperti apa? Ya. Untuk arahnya, saya pengen dibentuk supaya bisa diekspor ke luar negeri. Jadi enggak, kalau sekarang kan jamu cair ya, cuma untuk sebatas Jabodetabek. Segera saya mau belajarin supaya bikin jamu bubuk, jadi bisa dikirim ke luar negeri. Dari situ kita bisa membesarkan usaha bareng, lebih dikenal usaha ini. Baik, apakah sudah cukup, Brata? Cukup? Jika sudah cukup, silakan tekan tombol buzzer. Oke, semangat untuk Zara. Selanjutnya kita persilakan Tiana. Tiana dan Brata, kembali akan kita mainkan buzzer. Dalam. Baik, Tiana. Fakta dari Brata lainnya, dia sangat suka membuat sambal. Dan sambal yang ia sukai adalah sambal bawang. Kok kamu suka banget sama sambal bawang? Kenapa? Karena sambal buatan saya enak. Oh gitu. Tapi aku nggak bisa nyambel. Kamu mau nggak ajarin aku nyambel? Oh, pasti. Nah, satu, aku juga punya usaha di bidang iguana reptil. Wow. Aku pengen nanya nih sama kamu, di saat usaha kamu jatuh, terus nggak ada orang yang ngedukung kamu, gimana sih caranya kamu biar bangkit? Kalau dari aku udah biasa sendiri. Jadi aku bakal nyari jalan sendiri buat solusinya. Usaha ini kan udah jalan cukup lama ya. Ya. Jadi insya Allah bakal ada solusinya. Terus kamu besok kalau misalkan milih aku, mau nggak main ke rumah aku terus ngajak aku bikin sambal? Banget. Aku ajak kamu ke orang tua aku juga bisa. Aku punya pantun nih. Apa tuh? Ikan teri, matanya buta. Aku mau dong jadi istrinya Bang Brata. Brata, jika sudah cukup, tekan tombol buzzer. Terima kasih banyak. Wow, gerakan yang cukup. Mantap, Tiana. Ikan teri naik kereta. Cakep. Siapakah calon istri untuk Pak Brata? Cukup mudah atau sulit untuk menentukan pilihan? Sangat mudah. Kali ini sangat mudah. Oh, Kali ini sangat mudah. Baik, semudah apa Brata menentukan pilihan terbaik bagi diri? Single man kita telah memilih 3 single ladies yang dia sudah menentukan satu pilihan. Baik, satu pilihan kali ini tentu saja adalah pilihan terbaik Brata. Dan caranya matikan 2 lampu podium dan sisakan 1 lampu biarkan tetap menyala menjadi pilihan terbaik. Sudah paham? Paham? Brata, tentukan pilihanmu sekarang. Silakan Brata. Ada Dani, Zara, dan juga Tiana. Oh, Dani pertama hobi kali nonton Dani. film, suka juga musik. Dani
suka mempermainkan tombol pada podium rupanya. Zara dari Bogor Ada punya Zara dari usaha, Bogor. sebuah CV. Single selama 2 tahun atau Tiana berikutnya. Apakah Tiana? Tiana owner Iguana. Oh. Gak jadi dibuatin sambal deh Tiana. Zara yang telah memiliki Zara usaha. juga piawai dari Jaipong. Dan selamat kepada Apakah Diana atau Zara? Dani atau Zara. Selamat kepada Selamat kepada Selamat kepada Zara. Silakan dijemput pilihanmu Silakan Zara. dijemput Congratulations. Jujur, ini 3 pilihan sulit. Memang Zara pas lagi di tengah tadi, pas buzzer, itu berasa klopnya. Dia adalah gadis yang anggun, cantik, ngobrolnya nyambung. Cerdas banget deh pokoknya. cerdas banget. Oke. Zara, gimana perasaan kamu? Enggak sih. Baru kemarin kan masuk, sekarang udah harus. Wow, kamu luar biasa, baru kemarin sudah dapat, sementara yang lain udah dari kemarin-kemarin tapi nggak dapat. Selamat berhasil juga Zara mendapatkan uang tunai senilai 10 juta rupiah.